Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali. Kita akan mengenal seluruh kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita akan belajar sekarang kitab ketujuh dari perjanjian lama, yaitu kitab Hakim-Hakim. Selamat belajar dan mengenal firman lebih dalam. Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim tidak menuliskan nama pengarangnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Samuel merupakan penulis dari kitab ini. Ada bukti bahwa penulis kitab Hakim-Hakim masih hidup setelah periode ini. Samuel memenuhi kualifikasi tersebut. Tanggal penulisan. Kitab Hakim-Hakim ditulis di kurun waktu antara tahun 1045 sampai 1000 sebelum Masehi. Tujuan penulisan. Kitab Hakim-Hakim dapat dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1 sampai 16 mengisahkan peperangan yang diawali dengan penaklukan Israel atas bangsa Kanaan dan diakhiri dengan penaklukan bangsa Filistin dan kematian Samson. Pasal 17 sampai 21 dipakai sebagai lampiran dan tidak berhubungan dengan pasal-pasal sebelumnya. Pasal-pasal tersebut mencatat peristiwa-peristiwa dikala tidak ada raja di antara orang Israel. Hakim-Hakim 17 ayat 6, pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1, kemudian pasal 21 ayat yang ke-25. Kitab Rut tadinya merupakan bagian dari kitab Hakim-Hakim, tetapi pada tahun 450 dipisahkan menjadi kitab tersendiri. Ayat kunci Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai 19. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengarkan perintah Tuhan, supaya mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Rangkuman. Kitab Hakim-Hakim merupakan kisah tragis karena Yahweh atau Allah tidak dihargai oleh umatnya selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Kitab Hakim-Hakim merupakan perbandingan yang berkebalikan dengan kitab Yosua, di mana tercatat berkat yang dicurahkan Allah kepada Israel atas ketaatan mereka dalam menaklukkan tanah itu. Dalam kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel tidak taat dan berhala, dan itu mengakibatkan berbagai kekalahan mereka. Akan tetapi Allah tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Setiap kali mereka bertobat dari perbuatan jahat mereka dan memanggil namanya. Hakim-Hakim 2:18. Melalui 15 hakim Israel, Allah menghormati janjinya kepada Abraham untuk melindungi dan memberkati keturunannya. Kejadian 12 ayat 2 sampai ke-3. Setelah kematian Yosua dan angkatannya, Israel kembali menyembah Baal dan Asitarot. Allah membiarkan bangsa Israel menderita sebagai akibat penyembahan berhala. Di kala itu, umat Allah dengan tangisan keras kepada Yahweh meminta pertolongan. Allah mengutus hakim-hakim bagi mereka untuk membawa mereka kembali kepada kehidupan yang benar. Dari waktu ke waktu, mereka kembali mengabaikan Allah dan kembali kepada hidup yang penuh kejahatan. Oleh karena janji Allah kepada Abraham, Allah kembali menyelamatkan umatnya dari penjajah sepanjang masa kitab Hakim-Hakim selama 480 tahun. Kemungkinan hakim yang paling terkenal adalah hakim ke-12, yaitu Samson, yang memimpin Israel karena mereka
menjalani masa tawanan di bawah kaum Filistin. Samson membawa umat Allah pada kemenangan atas kaum Filistin, di mana ia kehilangan nyawanya sendiri setelah 20 tahun menjabat sebagai hakim Israel. Bayangan. Pengumuman yang diberikan kepada ibu Samson bahwa dirinya akan melahirkan seorang putra yang akan memimpin Israel merupakan bayangan daripada pengumuman kepada Maria mengenai kelahiran Sang Mesias. Allah mengutus malaikatnya kepada kedua wanita itu dan memberitahu bahwa mereka akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hakim-Hakim 13 ayat 7, perbandingannya Lukas 1 ayat 31, yang akan memimpin umat Allah. Penyelamatan Allah terhadap umatnya, terlepas dari dosa dan penolakan mereka akan Dia, menggambarkan sosok Kristus di atas kayu salib. Yesus mati untuk menyelamatkan umatnya, semua yang bakal mempercayainya dari dosa mereka. Walaupun sedemikian besar pengikutnya dikala ia hidup akan meninggalkan dan menolaknya, ia tetap setia pada janjinya dan tetap mengerjakan penyaliban demi kita. Praktek ketidaktaatan selalu membawa penghakiman. Bangsa Israel merupakan contoh yang sempurna mengenai hal itu. Bukannya belajar dari pengalaman bahwa Allah selalu menghukum pembangkangan yang melawannya. Bangsa Israel tetap saja terus melanggar dan terus menanggung hukuman dan disiplin Allah sebagai konsekuensinya. Jika kita tetap bersikeras melanggar, kita sedang mengundang disiplin Allah. Bukan karena Ia menikmati penderitaan kita, tetapi karena Allah menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim merupakan pernyataan mengenai kesetiaan Allah. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Walaupun kita mungkin tidak setia padanya seperti orang Israel, Ia tetap setia menyelamatkan dan melindungi kita dan mengampuni kita jika kita ingin bertobat. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai ke 9. Demikianlah sahabat cinta Alkitab, kita sudah memahami secara sekilas tentang kitab Hakim-Hakim dan bagaimana bangsa Israel yang berkali-kali memberontak dan tidak taat. Biarlah contoh buruk ini tidak kita ikuti, namun kita akan belajar firman Tuhan agar kita mencontoh, mengambil bagian-bagian hal yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian sahabat cinta Alkitab, sampai bertemu kembali dalam kitab yang berikut adalah kitab Rut. Amin.